Kasih karunia Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat bacaan yang akan direnungkan dalam pertemuan kedua Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Bacaan diambil dari kitab Zakaria bab 7 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, untuk memahami perikop ini, kita perlu lebih dahulu melihat situasi ketika Nabi Zakaria menyampaikan nubuat ini. Seperti yang sudah kita lihat dalam pertemuan yang pertama, Zakaria bernubuat kepada orang-orang Yahudi yang sedang membangun Bait Allah. Sesudah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Sekilas kita melihat sejarah Bait Allah ini. Bait Allah ini didirikan oleh Salomo. Ya, Salomo mendirikannya pada masa kejayaan. Kemudian orang Israel menyembah Allah di tempat suci ini. Tetapi kemudian pada tahun 587 sebelum Masehi, pasukan Babel menyerang Yehuda, menaklukkan Yerusalem, dan menghancurkan Bait Allah. Dan orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel, dan selama 70 tahun mereka tinggal di tanah asing. Sesudah itu mereka kembali ke Yehuda dan mulai membangun Bait Allah. Nah, ketika Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Babel dan orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan, mereka mengalami kesedihan yang besar. Pada waktu itulah mereka berpuasa. Mereka berpuasa untuk mengungkapkan kesedihan atas runtuhnya tempat suci yang mereka miliki itu. Nah, kemudian dengan latar belakang itu, saudara-saudara, kita sekarang akan melihat perikopnya. Zakaria bab 7, kita lihat di ayat 1, keterangan waktu. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 bulan Kislev. Firman Tuhan yang disampaikan Nabi Zakaria di bab 1 yang kita renungkan di pertemuan pertama, itu datang pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Nah, yang disampaikan di bab 7 ini datang kepada Zakaria pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius. Nah, datangnya firman Tuhan ini berkaitan dengan datangnya orang-orang Yehuda yang tinggal di Betel untuk menyampaikan pertanyaan mengenai puasa. Ayat 2. Adapun penduduk Betel telah mengutus Zarezer dan Regem-melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk bertanya kepada para imam rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi. Orang-orang Yehuda yang tinggal di Betel mengirim utusan. Ada 2 orang. Yang pertama itu namanya Zarezer, yang kedua bernama Regem-melech. Mereka diutus ke Yerusalem untuk menemui para imam yang bertanggung jawab atas rumah Tuhan dan kepada para nabi. Nah, mewakili penduduk Betel, mereka mengajukan pertanyaan mengenai puasa.
Begini pertanyaannya, haruskah kami menangis dan berpantang pada bulan ke-5 seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun? Sejak runtuhnya bait Allah, mereka sudah berpuasa. Dan puasa itu mereka lakukan dengan, ada ritual tertentu ya. Orang Yahudi kalau berpuasa itu disertai dengan menangis atau kemudian dengan menaburkan abu di kepala, kemudian duduk di tanah. Puasa mereka ini mengungkapkan kesedihan, ratapan atas runtuhnya bait Allah. Sekarang mereka sedang membangun bait Allah dan tidak lama lagi bait Allah akan selesai. Mereka sudah melihat tanda-tanda bahwa bait Allah akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, kalau bait Allah itu sudah mau selesai, berarti kan sudah tidak ada lagi perkabungan karena runtuhnya bait Allah. Nah, pertanyaan mereka, apakah kami masih harus terus berpuasa? Atau haruskah kami menghentikan puasa kami? Puasa yang dilakukan 1 hari dalam bulan yang ke-5. Ini puasa sekali lagi yang dilakukan untuk meratapi runtuhnya Yerusalem. Nah, menanggapi pertanyaan orang-orang Betel itu, Nabi Zakaria menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya dikatakan begini di ayat 4. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan ke-5 dan bulan ke-7, selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ini jelas berasal dari yang dilihatnya dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Nah, sebenarnya saudara-saudara, orang-orang Israel pada masa ketika bait Allah masih berdiri, itu mereka berpuasa pada bulan ke-7, yaitu pada hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Nah, pada hari itu orang Israel akan dibersihkan dari segala noda, dosa, dan kenajisan. Imam besar akan mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa-dosa orang Israel. Dan dalam situasi seperti itu, orang Israel harus berpuasa. Dan puasa yang mereka lakukan pada hari raya Yom Kippur itu adalah puasa untuk merendahkan diri karena mereka akan dibersihkan dari dosa mereka. Kita bisa melihat hal ini di kitab Imamat bab 16. Puasa dilakukan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan membersihkan dosa mereka. Nah, kemudian dalam perikop ini tadi, Nabi Zakaria mengutip, dalam perikop ini tadi, Nabi Zakaria menyebut 2 puasa yang dilakukan oleh orang Yehuda. Yang pertama, puasa di bulan yang ke-5. Ini adalah puasa untuk meratapi runtuhnya bait Allah. Lalu yang kedua, puasa pada bulan yang ke-7. Nah, puasa di bulan ke-7 ini bukan
puasa pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, tapi puasa untuk mengenangkan dan meratapi terbunuhnya Gedalia. Gedalia itu adalah gubernur atau pemimpin orang-orang Yehuda setelah raja terakhir mereka, yaitu Zedekia, itu ditawan oleh pasukan Babel. Nah, ketika orang-orang Yehuda melakukan 2 puasa ini selama 70 tahun, Tuhan mengatakan dengan pertanyaan retoris ya. Ketika kamu berpuasa, apakah kamu berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan minum, bukankah kamu makan minum untuk dirimu sendiri? Tuhan melihat dalam 2 puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda itu, mereka tidak ingat Tuhan sama sekali. Mereka berpuasa, bahkan mereka makan atau minum itu demi kepentingan mereka sendiri dan mereka sama sekali tidak mengingat Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyampaikan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan ke-5 dan ke-7 selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Ketika orang berpuasa, yang harusnya diingat adalah saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang Yehuda ini berpuasa sekedar untuk menjalankan ritual atau kebiasaan puasa sejak runtuhnya bait Allah. Dan Tuhan mengatakan kalau begitu puasa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Seharusnya orang-orang Yehuda sudah paham mengenai puasa ini karena nabi-nabi sebelum pembuangan sudah menyampaikan kebenaran mengenai puasa. Di ayat 7, Nabi Zakaria berkata begini, bukankah itu firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni orang dan sentosa, juga tanah Negeb dan Shefela masih didiami. Ketika Yerusalem masih berdiri kokoh dengan kota-kota di sekitarnya, itu berarti sebelum pembuangan, para nabi sudah berbicara mengenai puasa yang benar. Nah, kita bisa melihat contoh nubuat nabi yang berkaitan dengan puasa yang benar ini. Kita bisa lihat di Yesaya bab 58 mulai dari ayat 3. Nabi berkata begini, ini Nabi mengutip ucapan dari orang Israel ya. Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak menghiraukannya? Nah, kemudian menanggapi pertanyaan itu, kemudian Nabi menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusan dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Nah, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, lalu kita bisa melihat puasa yang dilakukan oleh orang-orang Israel salah. Karena mereka berpuasa sambil menyakiti sesama. Mereka tampak berpuasa seolah-olah mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan.
tapi mereka berlaku jahat kepada sesama mereka. Lihat contohnya, berbantah, berkelahi, meninju. Kemudian masih ada lagi, sibuk dengan urusanmu dan menindas buruh-buruh mereka. Lalu bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Tuhan? Di Yesaya 58 ayat 6 dikatakan begini, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini puasa yang dikehendaki Tuhan. Bukan soal menahan lapar, bukan soal menahan haus, bukan soal tidak makan atau tidak minum, tetapi berlaku benar kepada sesama, memperlakukan sesama dengan adil. Yang lapar diberi makan, yang tidak punya rumah diberi tumpangan, yang tidak punya pakaian diberi pakaian, dan tidak berlaku jahat kepada sesama. Kalau orang Israel berpuasa dengan cara seperti ini, Tuhan berkata di ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Allah akan melakukan hal-hal yang benar, yang indah, yang baik untuk mereka. Sebagai tanggapan terhadap puasa yang benar yang mereka lakukan. Baik, kita kembali ke kitab Zakaria. Tadi Nabi Zakaria mengatakan bahwa pemahaman yang benar mengenai puasa itu sudah disampaikan oleh para nabi yang berkarya sebelum dia, yang berkarya sebelum pembuangan. Dan isi nubuat nabi mengenai puasa kita sudah lihat contohnya di kitab Nabi Yesaya bab 58 itu tadi. Sekarang kita lanjut di bab 7 ayat 8 dari kitab Zakaria. Tuhan menyampaikan firman lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Jangan menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Nah, ini nubuat, ini peringatan yang pernah disampaikan oleh para nabi sebelum pembuangan. Puasa yang benar yang harus dilakukan itu adalah menegakkan hukum yang benar. Jadi sudah ada hukum itu mengatur kehidupan bersama sebagai masyarakat. Dan Nabi mengingatkan, lakukan apa yang sesuai dengan hukum supaya relasi dengan sesama, kehidupan bersama berjalan dengan baik. Kemudian, tunjukkan kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Orang yang mengasihi, orang yang menyayangi sesama, itu akan memikirkan kebaikan sesamanya. Dan dia berani berkorban demi orang-orang yang disayangi atau orang-orang yang dikasihi. Kemudian ada peringatan, jangan menindas janda, anak yatim, pendatang, dan orang miskin. 3 kelompok ini, janda, yatim, pendatang, ini adalah kelompok orang miskin. Jadi puasa yang sebenarnya dilakukan dengan tidak menindas orang-orang miskin. Mereka tidak punya perlindungan, mereka secara ekonomi kurang.
melakukan penindasan kepada mereka, itu berarti kejahatan yang sungguh-sungguh. Yang harusnya dilakukan, ya, sayangi mereka, kasihi mereka. Kemudian ada peringatan lagi, jangan merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Kalau orang memang berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan merancang kejahatan di dalam hati, merancang kejahatan untuk mencelakai, untuk merugikan orang lain. Kalau orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama mereka, jelas itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, nabi-nabi sebelum pembuangan sudah menyampaikan peringatan itu. Tapi bagaimana tanggapan orang Israel pada waktu itu? Di ayat 11, Nabi berkata, tetapi mereka tidak mau menghiraukannya. Mereka memberontak dengan meninggikan bahunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Kita melihat, saudara-saudara, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bagaimana Israel, umat Allah, menyampaikan penolakan keras terhadap firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi. Lihat, mereka tidak menghiraukan. Terus mereka memberontak dengan meninggikan bahunya. Terus menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Terus ada lagi, membuat hati mereka keras seperti intan supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. Ini semua menunjukkan sikap orang Israel, menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berkaitan dengan pengajaran mengenai puasa itu tadi, orang Israel berarti tidak mau mendengarkan seruan para nabi. Mereka menolak pengajaran yang disampaikan oleh para nabi bahwa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah berlaku benar, berlaku adil kepada sesama. Mengasihi sesama. Menolong mereka yang mengalami kesulitan. Memberikan bantuan kepada yang miskin. Dan tidak berlaku jahat kepada sesama. Semua diabaikan. Mereka hidup dengan mengikuti kemauan mereka sendiri. Itu berarti mereka melakukan kejahatan kepada sesama untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Datanglah murka Tuhan kepada mereka. Lebih lanjut, sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Sebab itu, aku menyerakkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesungguhnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Nah, karena orang Israel mengabaikan firman Tuhan, maka Tuhan pun mengabaikan mereka. Ketika Tuhan bicara kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkan, dan Tuhan pun tidak mau mendengarkan mereka. Tuhan murka terhadap mereka, dan kemudian dalam kemurkaannya itu, Tuhan menyerakkan mereka. Yang kita lihat di dalam sejarah, bangsa Babel datang. Lalu mereka meruntuhkan kota mereka, lalu membuang mereka ke negeri yang jauh. Akibatnya apa? Kota mereka menjadi sunyi sepi. Dan
Dalam hal ini, saudara-saudara, Nabi Zakaria berbicara tentang keruntuhan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Negeri itu runtuh, kota-kota mereka runtuh karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Dan firman yang diabaikan itu apa? Relasi dengan sesama. Harusnya mereka berlaku benar sebagai umat Allah, memperhatikan saudara-saudara mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Nah, saudara-saudara, ini yang kita perlu perhatikan ketika membaca nubuat Zakaria bab 7. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui nubuat ini. Dalam nubuat ini tadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah menghendaki agar orang berlaku benar kepada sesama, tidak berlaku jahat kepada sesama, dan kemudian memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang mengalami penderitaan karena situasi hidup mereka. Nah, keinginan jahat itu memang muncul dari dalam diri manusia. Keinginan untuk melakukan yang jahat itu timbul dari dalam hati, dan kalau orang membiarkan dirinya dikendalikan oleh keinginan itu, maka sungguh-sungguh orang akan berlaku jahat kepada sesama. Jelas Allah menghendaki supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak berlaku jahat. Lalu kalau keinginan untuk melakukan yang jahat itu muncul di dalam hati, apa yang harus dilakukan? Gunakan pikiran untuk melawan. Bagaimana caranya? Ketika keinginan itu muncul, aktifkan pikiran, perhatikan, pikirkan dampak dari kejahatan yang akan saya lakukan kalau sungguh-sungguh saya berlaku jahat. Dampak untuk diri sendiri, dampak untuk orang lain, dampak untuk orang-orang yang aku kasihi. Nah, kalau kesadaran akan hal ini muncul, maka orang akan terbantu untuk mengendalikan diri supaya tidak melakukan yang jahat. Kemudian, ketika orang mengingat yang dikehendaki Tuhan, maka dia akan memikirkan bagaimana hidup benar dengan sesama. Mengasihi sesama, menyayangi sesama, itu yang dikehendaki Tuhan. Orang yang mengasihi sesama akan memperhatikan kebaikan sesamanya. Dia akan memikirkan kebahagiaan sesamanya, dan dia akan melakukan sesuatu supaya sesamanya itu benar, supaya sesamanya itu baik. Nah, berkaitan dengan hal ini diperhatikan oleh Nabi orang-orang yang miskin, dan sekaligus ditunjukkan contoh-contoh yang sederhana. Kalau kamu melihat orang yang tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Lihat situasi sesama dan pikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk membuat mereka baik, untuk membuat mereka benar, untuk membuat mereka bahagia. Kita tidak perlu khawatir karena nyatanya Tuhan juga memberikan kepada kita berbagai fasilitas untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, hal yang senada kita dengarkan ketika Yesus menyampaikan pengajaran tentang pengadilan terakhir. Anak manusia berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan seterusnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, perhatian kepada orang-orang yang mengalami kesulitan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan para pengikut Yesus diingatkan, yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, kamu lakukan itu untuk aku.
Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga menjadi acuan bagi kita untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk hidup benar bersama dengan orang lain di tengah-tengah sesama kita. Kehendak Allah terwujud ketika kita berlaku benar, membina hubungan yang benar dengan sesama kita. Semoga firman yang kita dengarkan menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan.